Halo, halo. Ruang bagian belakang. Nah, kayak gitu. Aku nggak mau sandal ya. Piye Kijal? Hei. Suara apa, men? Oke teman-teman, ini aku sekarang mau mengeksplor di rumah sebelahnya ya. Jadi rumah workshop peninggalan dari bapak beliau. Iya mas, bener ya? Rumah workshop ya ini? Bener-bener sebelah workshop. Workshop. Apa sih dulu bapaknya ini? Ini buat bikin-bikin kayu. Heeh. Jadi ada orang mau bikin bangun rumah, bikin atap. Jadi workshopnya di sebelah. Di sebelah sini. Angker juga nggak sih? Ya ada aja orang yang bilang sih. Ada aja ya. Sampai Kalau sendiri? tukang-tukang kalau lagi nyantai itu kayak bunyi-bunyi suara. Oh gitu. Kalau sampean sendiri pernah ngerasain nggak? Kalau saya sendiri sih paling ngerasain cuma suara-suara aja, kayak ada yang jalan tuh kayak lagi kayak lagi ada yang merhatiin aja kalau lagi jalan. Oh ya? Cuman kalau lihat langsung belum. Itu sore apa malam? Malam. Malam ya? Pokoknya setelah pada maghrib lah. Itu Itu kayak suasana udah beda. beda banget. Karena kan di sebelah sini udah nggak ada yang nempatin kan. Oh gitu. Ini aku boleh ke sana ya? Boleh masuk ya, masuk. Lewat sini ya? Lewat sini. Oke. Ini kenapa sih mas kok bisa dikatain rumah Conjuring nih? Ya sebutan orang-orang aja. Heeh. Karena kan sini komplek lama. Heeh. Cuman ya namanya komplek lama pasti ya ada aja lah penunggunya. Saya nggak percaya lah. Tapi banyak yang percaya warga sini tuh sering Ya dari warga sama dari teman sepupu yang udah pernah lihat langsung. Oh, Kalau lihat saya langsung. pribadi belum. oh Cuma buat mereka yang mendatang ke rumah saya sih ada aja yang dilihat. dari luar ya justru Dari ya? luar. Oke. Ini masuk ke dalam sini ya? Masuk. Nanti aku tembusnya ke belakang sana. Nah, sana, tembusnya rumah sebelah. Oke siap. Nanti keluar di rumah sebelah ya mas? Harus dibuka dulu ntar. Oh ditutup itu? Oh iya. Oh kayak gini ya? Wah. Udah nggak kurus. Ini sama sekali belum disentuh. Udah lama. Udah kayak gini. Oh. Itu barang-barang lama ada besi. Iya. Barang-barang bapaknya ini ya. Ini sepeda lama. Oh digantung juga ada sepeda tuh. Iya. Wah. Tuh marmer. Oh ada marmer juga ini. Apa dulu? Workshop apa dulu ya? Ya interior. Ada Interior. interior sama eksterior. Bikin interior eksterior. Oh gitu. Sama bikin jati, barang-barang jati. Oh ini Itu banyak iya. jati nih. Depan ini ya. Oh. Itu jati. Udah begini ya. Dari dulu sampai sekarang. Gak dia apain Ya. sama sekali. Setelah almarhum meninggal udah nggak ada yang nempatin lagi, nggak kurus. Gak kurus sama sekali ya. Oh ini. Ya ini kamar-kamar dulu ada. Ini kamar. Oh. Oh iya. Ngeri. Ini banyak perkakasnya guys di sini guys. Ini jati ya? Jati, pintu-pintu lama. Pintu apa namanya? Ya pintu kamar mandi, pintu garasi. Pintu garasi juga. Kain-kain orang jahit. Oh ini keluar nih. Ini kemarin udah ditebang-tebangin. Kemarin tinggi-tinggi banget ini. Aku tak ular. Iya. Tapi setelah ditebang ada ular nggak? Nggak ada. Nggak ada akhirnya. Tuh kandang anjing. Oh punya anjing dulu. Ada bu, jaga di daerah sini. Wih. Ini apa ini? Ya, dulu kayak tempat istirahat tukang. Oh istirahatnya sini. Kalau boleh sih dulu rapi ini. Oh. Kenapa sih nggak difungsikan gitu? Buat apa Belum sih, gitu? belum kepikiran mau buat apaan. Buat kolam renang Dulu kayak? malah rencananya mau buat parkiran. Parkiran Nggak apa jadi. ini? Buat mobil. Cuman belum terrealisasi kan. Kan so kan orang tua ibu kan meninggal. Jadi ya udah padanya aja sekarang anak-anak yang nempatin.
Jadi nggak ada pikiran untuk dibuat apa gitu. Belum, untuk saat ini sih belum ada sih. Belum Paling ada cuma ya. sekarang bersih-bersih aja biar nggak tinggi-tinggi aja. Sayang banget loh mas. Jadi kayak kesannya itu angker gini kan, ya kan. Dan pasti banyak penunggunya lah. Banyak penunggu. Kalau malam beda ya. Vibes-nya beda ya. Vibes-nya kalau malam beda. Vibes-nya beda. Oh ini kamar mandi. Kamar mandi. Oke. Ini tembus ya. Ini harusnya tembus sebelah dari kunci. Iya. Katanya di sini ada pohon pisang. Udah tebang. Udah. Tebangin pohon pisang. Kenapa? Angker gitu. Kata yang tukang-tukang sini mending ditebang aja katanya kalau jangan ada pohon pisang di rumah. Oh gitu, takut ya. Satu aja ya. Satu aja takutnya ada poci kali. Pocinya ini yang repot ya. Tandun airnya cuma satu mas. Satu aja. Tapi masih fungsi kan? Masih fungsi, udah lama banget ini. Oh. Akhirnya. Iya kayak sudah kusam. Udah lama ya. Umur rumahnya udah lama. Iya. Berapa tahun sih rumahnya nih? 90 tahun 90. Tahun 90-an. Rumah ini berdiri 90-92. 30 tahunan ya. 30 tahun. 30 tahun. Oh, itu masih umur berapa tuh aku tuh? Iya, sampai umur berapa itu? Terus 90 baru lahir. Baru lahir. Baru lahir 90. Oh iya, 35 tahun ya. Iya kan? Iya benar-benar. 35 tahun rumahnya berdiri. Wah, keren. Terus katanya yang paling mistis di sini apa, Mas? Di mana? Di mana lokasinya ini? Yang paling mistis. Katanya orang-orangnya pernah melihat. Oh, di rumah saya. Di dalam situ ya. Justru di rumah pribadi. Bukan di sini. Bukan di rumah kosong. Oh, aneh Di rumah ya. pribadi tempat saya tinggal. Biasanya kan rumah kosong ya. Biasanya rumah kosong yang banyak kan. Ini di rumah saya pribadi. Oh. Yang sering banyak orang diliatin di rumah saya pribadi tempat saya tinggal sama istri, anak. Banyak aja orang penampakannya. Banyak ya. Cuman alhamdulillah sih saya belum pernah lihat langsung ya. Cuma feeling rasa-rasa aja. Awal-awal gitu dulu nempatin gimana? Awal-awal nempatin pasti beda sama vibe yang sekarang ya. Awal-awal kan karena kan dulu yang nempatin ini kan cuma ada ini bibi aja ke rumah. Terus kita pulang ke Bandung, akhirnya kita tempatin rumah ini. So awal vibe-nya emang beda sih. Beda banget itu Rumah ya. tua, suasananya sunyi, dingin, punya vibe tersendiri yang beda gitu sama karena kan kita biasa di Jakarta kan. Iya sih, ini enggak lah ya. Pas nyampe masuk rumah sini emang beda sih. Awal masuk tuh udah dikasih cium bau melati, Oh iya, masih awal-awal itu. bau wangi. Tapi nggak ada intensitas kayak gerak-gerak gitu, suara-suara. Kalau saya pribadi, saya sendiri belum. Cuma kalau yang lain-lain udah pernah lihat semua. Istri, teman-teman saya, saudara tuh yang udah lihat jelas banget tuh udah. Untuk selama ini kalau saya sendiri belum sih. Belum sama sekali sama sekarang. Belum, alhamdulillah janganlah. Janganlah. Mungkin si hantunya nih naksir ya. Jadi kasihan nanti aja lah. Tapi iya kebanyakan katanya yang sering diganggu tuh cowok dari sini. Masa sih? Iya, apalagi kalau yang tidur di kamar saya, kamar tamu di atas. Istri ganggu cowok, bukan perempuan. Oh, jadi yang ganggu ini perempuan berarti ya? Katanya. Wah, ngeri ya. Nanti kira-kira aku tidur di dalam situ diganggu gak ya? Ya cobain aja nanti. Cobain aja nanti. Cobain. Iyalah, waktu tidur. Biar bener ngerasain bener apa enggak. Gitu ya. Kalau saya sih nggak mau. Oke. Balik mas ke depan mas. Ini mana nih pintunya nih? Ini sini. Oh ini ya. Ngeri banget. Sehoror ini. Tapi justru yang di rumahnya ya, bukan di sini. Ini justru rumahnya. Justru di rumahnya. Ada kali. Oh. Apa yang paling berasa di rumah pribadi? Yang sebelah sini ya. Apa paling berasa? Wah ngeri. Iya ini ada gerbang ini ya. Di gerbang sana kan dibangun buat ini. Iya, buat parkiran ya. Masuk mobil langsung. Oh. Iya. Ya mas. Ini burung nih. Jadi dulu kandang elang. Oh elang. Elang udah meninggal elang. Kandang elang. Oke. Thank you Mas. Thank you. Oke guys, di sini aku bersama salah satu tetehnya si pemilik rumah ini ya, dimana si teteh ini sering sekali dapat
interaksi fenomena-fenomena kayak gitu yang langsung di mata beliau ya teman-teman. Iya bener ya, kayak gitu ya. Oke, ini teteh namanya siapa teh? Aku Pipi. Pipi, teteh Pipi ya. Teteh Pipi di sini tuh yang lihat secara langsung itu ketika sendiri atau banyak orang. Ketika di sini loh. Kalau kejadian sih kebanyakan saat pada tidur. Ya sendiri ya, otomatis Iya. kan berarti jatuhnya lebih sendiri ya. Saat tidur atau yang lain lagi nggak ada, ya suka ada gitu. Terus kayak di belakang tuh, yang bagian cuci piring itu, suka tiba-tiba wangi parfum gitu, tapi nggak ada orangnya. Wanginya nyengat gitu, kayak di deket di samping kita gitu, kayak kita lagi nyuci piring di sini, kayak berdampingan aja gitu, jadi kayak nempel kayak gitu. nempel. Ini wangi parfum apa ya? Melati bukan? Kalau setahu aku waktu saat aku sempet sih di sini sendiri, tiba-tiba wangi, tapi wangi almarhum, parfum ibunya Teteh. Teteh Ayunda. Iya kan. Ini kursi sofa kesayangannya almarhum kan, gitu ya. Sering dipakai ya buat kita emang paling nyaman di sini sih. Gitu. Terus apa lagi teh? Banyak sih. Banyak apa lagi? Kalau di sana yang di laundry, bagian laundry, ya itu kan emang udah auranya juga udah beda ya. Yang menuju lorong itu kan udah beda, udah kerasa aja. Kalau penampakan jelas sih enggak. Yang jelas sih yang kejadian yang di sini itu, Di situ yang waktu aku lagi tidur sama Ami malam-malam kan, mamanya marah sama emahnya di sana kan duduk. Jadi kayak ada yang nampakin kayak orang. Tapi akunya masih agak setengah, kan lagi tidur, lagi nyenyak mungkin. Tapi dia ngagetin gitu. Ngagetin ini teteh ini kebangun sendiri atau tiba-tiba Kaget. dikagetin? Iya kaget. Kaget, tapi kondisinya belum sadar banget kan, belum sadar masih belum sepenuhnya. ada ya. Gitu. Apa itu bentuknya, apa itu? Bentuknya emang nggak menyeramkan sih, kayak laki gitu, cuman gak begitu jelas bentukannya gitu. Yang jelas bukan yang menyeramkan, horor banget gitu. Cuman ada juga kejadiannya ya hampir nggak jauh sih, seminggu yang lalunya, kalau nggak seminggu sesudahnya juga ada kejadian lagi yang waktu marah kan gelisah terus. Barengan semua, memang kerasa. Ami juga ada lihat sesuatu di jendela sana itu, jendela yang itu. Ada yang lihat. Ya itu kejadian yang sama kan. Cuman pas aku kebangun jam 3 dalam kondisi aku kan pakai semi dress segini ya, tapi pakai legging gitu, pakai kancing full gitu. Tapi pas bangun tuh aku kaget, kancingnya ngebuka semua kan sampai sini. Aku kan kaget lah, kenapa kancingnya ngebuka, padahal kan tidur kondisinya rapi ya. Cuman percuma juga kan, ngomong juga orang nggak lihat kok, nggak percaya ya. Cuman aku yang ngalamin sendiri. Kalau yang paling sering paling lalu lalang di sini, itu yang di sini, di mana? daerah sini. Ini. Lalu lalang. Ini jalan-jalan gitu maksudnya? Jadi kayak tiba-tiba daerah sini. Oh, di sini. Terus ada yang berdiri di sini. Ini berdiri di sini. Tinggi. Tapi kalau penampakan jelasnya aku nggak tahu. Cuman kelihatan tuh hitam dari dalam ya. Aku kan kondisi di dalam. Cuman dia berdiri di sini. Hitam tinggi. Ini kondisi lampunya nyala. Selalu nyala Selalu sih. nyala. Cuman itu biasanya mati sih kalau malam yang ini. Oh, yang ini mati. Malam. Oh, yang atas itu mati ya. Kalau yang sering lewat di sini, kalau yang sering berdiri di sini. Sama nggak itu? Beda. Beda sih, cuman memang sering ada pergerakan dari atas Oh. di sini, tapi ngeganggu sih enggak. Enggak ya, cuman cuman lewat aja ya. Enggak. Mungkin pengen dia Cuman tahu. tapi kalau aura emang iya kerasa. Auranya kerasa. Kenapa teh? Lihat apa teh? Ada apa itu? Hah? Lihat apa teh? Hah? Kayak ada apa itu, rambut apa? Mana sih? Gitu. Enggak tahu itu apa. Topi. Bukan. Kresek. Ini kan yang di tembok itu kan? Enggak sih. Hah? Yang mana? Udah deh. Oh, nggak ada.
halu mungkin ya, halusinasi. Jadi yang waktu di sini Teteh tuh seringnya tuh yang di dalam sini Di ya. sini sih paling sering. Di sini. Di sini. Terus Waktu- pernah juga lagi di sini ngambil air malam-malam. Padahal semua nggak ada orang sih juga, kan pembantu juga yang kerja kan lagi pada tidur. Kayak riuh banget di sini, banyak yang ngobrol. Oh ya? Tapi aku lihat kan nggak ada siapa-siapa, emang nggak ada siapa-siapa jam 1 malam. Seringnya di sini sih, area sini. Sering. Tapi ngeganggu enggak sih, cuman suara gitu, lebih ke suara. Yang penampakan tuh yang tadi seliweran tadi tuh yang lewat Ya. tadi tuh ya. Kesana sih dari sini nih. Bukan Ini dari sini. Kalau nggak dari tangga itu Oh. pasti ke atas yang itu. naik itu. Iya dari itu set. Oh Kayaknya. jatuh, oh turun. Dia turun dari atas ke bawah. Nah gitu lihat gitu Teteh nggak takut? Atau Enggak sudah sih. biasa tuh gimana? Iya, ya takut. Wajar ya, takut pasti takut. Cuman ya udah ya gimana lagi. Memang setiap rumah kan pasti ada. Iya tapi kan nggak ekstrim kayak gini kan. Ini kan rumah ditempatin, ada orangnya, terus itunya tuh seliweran gitu loh, lewat-lewat gitu loh. Iya. Tapi cuman aku yang lihat sih, yang lain nggak tahu tuh. Aku yang lihat saat itu sendiri kan, nggak ada siapa-siapa. Terus pernah waktu nggak ada siapa-siapa kan di sini, lagi pada mudik, cuman aku sendiri. Aku tidur di sini sengaja. Emang disuruh tidur di sana, tapi aku nggak mau sih. Lebih enak di sini, lebih nyaman di sini. Sambil nonton. Pas jam 12 malam, teng banget. Ada yang lewat dari sana. Dari sana itu dari tangga itu. Dari tangga itu, Nah, sana ya, iya. ke sini, Iya ke sini. lewat ke sini. Langsung enggak ke sininya enggak sih. Cuman ke sana aja. Oh, itu apa tuh? Ya udah, ada yang mau gimana lagi? Iya ya, waduh, nggak takut lari Ya mau lari kemana? keluar? Ya lebih takut keluar. Iya. Jadi pengalaman di sini kayak interaksi gitu lebih sering Teteh Tapi ya. pernah juga di kamar Ayunda. Jadi saat Ami nggak ada, lagi kondisi di luar. Aku lagi sendiri di kamar mau nutup jendela. Cuman kan di kamar tuh nggak ada siapa-siapa, kondisinya kosong. Cuman saat itu kok ini bau kayak balsam nenek-nenek, tahu nggak nenek-nenek Iya. balsam? Tadi aku hidup matiin lampu di atas, kecium balsam loh. Ini balsam Balsam nenek-nenek. di lantai 2. Balsam yang zaman dulu jadul. Iya, balsam lantai 2 di kamar mandi. Oh, berarti bener kan? Udah di kamar Aku mandi. kaget ya. Barusan tadi kan aku matiin lampu. Nah saat itu aku lari juga sih, takut karena sendiri pas mau maghrib lagi. Iya. Jendela nggak jadi aku tutup, akunya lari keluar aja sendiri di luar nungguin Ami pulang. Terus aku bilang aku mau ke dalam ah. Trauma, kaget juga. Terus aku kondisi sendiri, TV kan di sini. Lah TV-nya diam, terus nyala sendiri, udah gitunya mati lagi, nyala lagi, kan takut. Akunya keluar aja, gila ini kataku. Nggak ada siapa-siapa loh. Gak ada sama sekali. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang mainin remote-nya ada di sini. Iya. Aku kan takut, aku bilang gila loh. Gue lagi sendiri, tahu-tahu TV-nya mati, udah mati gitu tuh nyala lagi, udah nyala tuh mati lagi, nggak serem gimana? Padahal jam berapa ya? Menuju, kalau di sini sih auranya memang nampak beda. Kalau pagi menuju siang aman, nanti menuju sore ke malam sekitar jam Maghrib 4 lah, 4 itu mulai. 4 ke menuju setengah 5 menuju ke maghrib itu udah beda auranya sih. Mulai lah Menurut itu. aku nggak tahu, tapi menurut orang lain. Iya, tapi memang kalau sebelah kuburan ini kan kuburan ya. Ya, Ya katanya sih seperti itu ya, menjelang maghrib ya. iya, beda aja auranya. Gak ada rasa takut lagi ketika Cuman di sini. jadi gini. Gimana? Kalau yang aku rasakan ya dari kecil, karena aku memang di rumah pun tahu lah, ada di rumah aku juga ada, dan aku sering lihat penampakannya, sering lihat lagi sholat pun, lagi sholat itu kita mau pakai mukena gitu, cewek gitu. Udah gini keluar gitu. Iya, aku sampai nongol gitu. iya, sampai nggak mau sholat, aku buka mukenanya, aku bangunin almarhum Umi, nggak mau jadi sholat, takut. Kenapa? Nggak tahu, tadi ada perempuan gini ke muka. Jadi aku memang dari kecil suka lihat gitu. Takut kataku. Tapi emang di rumah aku itu emang hantunya ya itu cewek. Hantunya Dan cewek itu ya.
ya Ada keturunan nggak sih? almarhum. Almarhum. Dan almarhum kakak aku ada yang guna-gunakan kakinya masuk lemari pun penuh kaca juga nggak berdarah. Almarhum abah aku juga ngambil kaca juga nggak berdarah. Nggak berdarah. Kakak akunya nggak berdarah, almarhum abah juga nggak berdarah. Nggak berdarah ini Padahal kaca di sini penuh tancap kaca. gitu. Ya kaca semua, Kaca semua. kaca semua di kakinya. Oh, Udah meninggal tapi sekarang punya almarhum. ilmu nggak? Yang jelas Ada bukan lah ya. punya ilmu, diguna-guna kakak akunya. Jadi dia saat aku SD dia suka nangis kalau dianya kondisinya lagi sadar. Umi, aku jalannya tapi pakai kaki, jadi kakinya di bawah, kepalanya di atas. Dan dia kalau makan tuh harus sate 100 tusuk. Sate. Kalau enggak kita ikutin lempar pisau. Satenya ini sate ayam. Sate, pokoknya dia Semua pokoknya sate. sate aja. Oh, Sehari itu 100 tusuk. Harus diikutin. itu maaf kesurupan nggak? Memang ada yang masuk. Katanya ada yang nanam sih. Jadi kita udah ikhtiar ke ustadz, psikiater, sampai habis semua sih. Materi udah habis. Tapi masih tetap. Sampai meninggal, sekarang udah meninggal. Oh, Kemarin terakhir anaknya udah nikah pun kayak dijatuhin gitu kan. jatuh. Ininya kan patah belah gitu, jadi si paku masuk ke sini Aduh, dan yang ngurus kan aku. dijatuhin. Kayak jatuh gitu. Ada Dilempar gitu. paku beton Heeh. ke sini, jadi kayak yang disembelih kan, darah. Aduh. Dibawa ke rumah sakit ke Cibaba. Enggak sih, nggak meninggal memang. Kuat ya, udah di semualah proses. Takutnya ada pendarahan di otak atau geger otak atau gimana. Ya sampai udah yang nggak ketahan muntah pup gitu. Aku yang rawat gitu ya, pasti kamar mandi dianya udah almarhumnya minta maaf dan sebagainya, repotin terus, nggak apa-apa kata. Ya sakit nggak ada yang mau kok. Iya, Orang- iya. Iya bener. Jadi memang udah deh kalau masalah itu mah Iya, dari iya, kecil iya, iya. udah tahu banget lah. Tapi teteh kalau disuruh kesini nggak takut? Anda nggak rasa takut gitu? Kan sering kan dikasih interaksi gitu, disalamin lah, gitu. Ya, Halo gitu. adalah bohong banget ya. Heeh. Adalah bohong banget. Masalahnya kan suka beda aja, kerasa kalau ada yang sesuatu kan. Gitu aja. Iya, iya. Jadi itu pengalaman mistis ya yang didapat selama di sini ya. Di sini. Tapi dari sini. kecil juga aku sering ya. Sering ya. Di tempat kerja, di tempat pokoknya yang ada sesuatunya kayak ya aku bisa lihat gitu. Aku bisa lihat, memang. Ya saat memang harus kelihatan wujudnya gitu. Oh. Di tempat kerja pun kan ada. Mm-mm. Di tempat kerja aku dulu. Oke. Tapi kalau kayak yang gitu kan, kalau kata orang Sunda mah mancala putra mancala putri ya. Jadi bisa ngebentuk siapapun itu yang dia mau kan. Waktu aku habis sholat isya aja di foto studio kan, aku kerja di foto studio kan. Aku lihat teman aku si Enjangnya liatin ke aku gini, kayak ke kamera kan. Iya. Dia liatin gitu. Aku liatin juga. Aku mau turun ke bawah kan. Dia liatin dari sana, dari pojokan banget tembok yang ada lampu sorot, lampu masih nyala. Lampu studio belum mati. Kata kenapa lampu studio belum dimatiin, udah malam kan. Udah tutup kan, udah jam sekitar 8:30 malam. Pas aku turun ke bawah, ternyata teman akunya lagi nyetak foto di bawah. Kaget dong, Di aku bawah, kaget. ya. Aduh. Aku coba, ini beneran nggak di atas itu ada, kata aku. Demi Allah teh, aku dari tadi di sini, katanya lagi nyata. Terus yang di atas siapa, kata. Kembarannya mungkin. Dia tidur di sana. Memang tidur di sana. Dia tidur di mes, tapi dia memang ada di sana. Memang ada. Memang ada ya. Memang ada. Oke teh, kembali ke laptop. Ini di rumah ini yang paling angker menurut teteh di mana? Bagian mana? Di area mana? Di Iya, paling sini. Titik-titik yang mana? Kalau menurut aku sih di lorong sana. Kalau kata aku dari aura juga, tapi aku sih belum melihat penampakan yang jelas. Cuma Boleh kalau kesana aura. tuh? Ayo, benerin deh. Ada lampu kok, ayo. Aduh. Santai. Santai teh. Aman. Bismillah lah ya.
kita dianterin teman-teman sama si Tete ini ke titik paling angker di sini ya. Assalamualaikum. Terang gitu loh Teh. Daerah sini yang sering. Yang sering di sini. Ini suka wangi parfum. Oh di sini. Tiba-tiba ada parfum gitu. Misalkan aku lagi di sini nih. Jadi seolah kayak berdekatan aja, berdampingan aja. Oh iya. Wanginya. Tiba-tiba lewat gitu ya. Oh. Tapi nggak ngeganggu sih. Oh. Cuman tahulah dia ada di sini gitu loh. Nah ini apa ini? bisa yang sini sih kalau menurut aku. Oh di belakang sini. Ini kan tembusannya ke yang tempat workshop itu kan? Tapi aku nggak mau masuk ya. Kenapa? Ini aja paling cuma liatin aja. Coba lah datang ke sana Teh. Enggak ah. Ada lampu nih, terang banget ini. Enggak apa-apa Teh. Ayo sama aku ayo, Enggak mau. Aku dulu. Enggak mau. Aku dulu. Oh ya wes, aku di belakang kan. Nanti kalau ada apa-apa tinggal puter balik Teh. Met sewu. Mun. Assalamualaikum warahmatullahi solihin. Ini memang barang-barang di sini memang nggak kepake semua ini ya. Loh, mana Teh? Loh, terus aku sendiri di sini Teh. Teh. Udah, ayo sini. Ini ada aku di sini. Teh. Aku dewean men. Oke lah ya. Nanti tengah malam aku mau explore beberapa titik di rumah ini ya teman-teman, dimana kalau menjelang maghrib ya sampai malam tiba itu banyak sekali interaksi di area rumah ini guys, gitu katanya. Oke kita lanjut ya ke depan. Jadi ini mumpung aku lagi di Bandung, sekalian lah puas-puasin di sini. Alright. Nah di sini teman-teman lagi si Bang Breo ya. Ini lagi membuat video CCTV di atas sana. Jadi ruangan yang paling horor, yang paling angker itu ada di atas teman-teman. Wow, ini ya. Ini kamar horor teman-teman, kamar horor yang katanya setiap interaksi itu keluarnya dari sini guys. Ya, vibes-nya itu beda banget ya teman-teman. Apalagi menuju ke dalam. Wow. Oke. Udah? Belum. Oh, masih terus ya? Oke. Sebelum pulang bisa tahu kita lagi ya Teh. Duduk di sini aja pulang. Teh makasih ya. Makasih ya Teh. Ya sama-sama. Terima kasih banyak atas ceritanya. Lari tadi dia di belakang. Nggak mau. Emang ke belakang? Iya ke laundry. Dia ngajakin ke sana takut. Ditinggal aku. Aku tuh paling takut itu yang di sana tuh, yang ada apa? Kayak sumur ya? Emang ada sumur? Bukan sumur sih, kayak lubangan doang gitu. Oh lobang aja. Oke, ya wis. Terima kasih ya Teh. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut eksplorasinya nanti malam ya.